بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kaum muslimin dan muslimah, totoaku kama tompa sarbatang koneka hadere, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya limpahan anugerah, keberkahan dan rahmat. Walaupun zaman rahmat Allah, sekarang kita ini berada dalam suasana cuaca yang tidak mendukung. Terlebih lagi beberapa hari yang lalu, cuaca itu sangat ekstrim kita lihat. Terjadi berbagai tempat banjir. Bahkan tidak sedikit di antara saudara-saudara kita harus mengungsi dengan musibah bencana tersebut. Namun orang-orang beriman zaman rahmat Allah, apapun keadaannya maka selalu mendapatkan pahala. Apakah dia berada dalam kebaikan maupun dalam keadaan yang dia tidak senangi. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan kepada kita motivasi agar jangan pernah bersedih hati apapun keadaan tak. Nah, karena Nabi SAW ajaban lil amril mu'min, orang beriman itu sungguh sangat hebat keadaannya. Apapun keadaannya Pak, orang beriman itu, baikkah dia dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan aman, dalam keadaan ditimpa musibah, maka semua keadaannya orang beriman itu baik. Kata Nabi SAW, in asabathu sarra syakara fakana khairul lahu. Kalau dia diuji dengan kenikmatan, mendapatkan proyek, alhamdulillah. Laku tanata, alhamdulillah. Dapat pekerjaan, alhamdulillah. Kita mendapatkan nikmat di atas nikmat, maka wujud dari semua nikmat tersebut kita bersyukur kepada Allah. Karena sangat sedikit orang yang mau bersyukur kepada Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur kepadaku kalau diberi nikmat. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpa musibah, ujian yang tidak dia cintai dan dia tidak ridhoi, musibah banjir, terlebih lagi zaman rahmatullah sekarang gempa ini hampir tiap hari kita saksikan, kita baca di media sosial, kita lihat di berita, gempa miseding terus menerus. Namun ketika dia ditimpa musibah, orang beriman itu bersabar dia. Dia mengembalikan segala sesuatunya, bahwasanya apa yang ditimpakan kepadanya adalah merupakan takdir ketetapan Allah. Dan yang namanya musibah Pak, itu tidak akan pernah kita bisa lari darinya. Tidak ada manusia yang bisa selamat dari ujian. Tunjukkan saya Pak, di antara manusia yang pernah hidup di dunia ini atau yang sampai sekarang yang masih hidup tidak ada ujiannya. Tunjukkan Pak. Siapa di antara manusia yang tidak ada ujiannya? Apakah orang kaya, orang miskin? Kita berada di Asia, berada di Eropa, di atas langit maupun di daratan, kita semuanya ini pasti diuji. Dan kalau kita ingin lihat ujian tak di Makassar ini belum ada bapaknya Pak, dibandingkan dengan ujian kita, saudara-saudara kita yang ada di Turki dan Suriah. Tidak main-main Pak. Sudah hampir puluhan ribu orang meninggal. Kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, kehilangan anak yang dia cintai. Bahkan ada yang meninggal satu keluarga. Jadi aneh, cari tanah ujian tak di Makassar Pak, belum ada bapaknya, jauh.
Kalau kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Suriah sana, belum lagi gempa, belum lagi perang, belum lagi mereka dihujani bom, perang antara saudara dan sebagainya. Alhamdulillah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita semuanya, apapun keadaan kita bersyukur kepada Allah. Nabi SAW kalau mendapatkan nikmat, maka beliau kemudian mengatakan dan mengajarkan kepada kita, Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, karena nikmatnya Allah, semua yang namanya ibadah, kenikmatan bisa sempurna. Alhamdulillah bisa kita sembahyang di sini Pak, tidak banjir masjid tak. Alhamdulillah kita bisa salat berjamaah maghrib karena tidak ada bom yang melewat-lewat di atas kepala tak. Nikmat aman Pak. Nikmat tentram. Nikmat banyak orang pergi ke pasar, itu nikmat Pak. Andaikan Allah tidak memberikan kenikmatan aman, mustahil kita bisa berada di tempat ini. Oleh karenanya Nabi SAW ketika ditimpa musibah tetap memuji dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dan memang orang beriman itu harus siap keadaannya apapun itu. Karena dunia ini Pak, kalau kita melihat musibah bencana, maka tidak terlepas dari 3 perkara. Yang pertama, mungkin kita bertanya, kenapa Ustaz ujian semakin tahun semakin besar? Bahkan banjir tahun ini adalah banjir terparah di Makassar setelah ribuan tahun yang lalu. Karena hampir kemarin Pak, waktu hari Senin itu, semua kota banjir. Karena bersamaan hujan turun, naik air laut. Andaikan Pak tidak turun air laut, kira-kira bagaimana di Makassar Pak? Dan Alhamdulillah Pak, di Makassar ini tidak banyak gempa. Saya masih ingat Pak, terjadi gempa di Makassar itu ketika saya SD kelas 3. Selebihnya sampai sekarang Alhamdulillah kita tidak pernah merasakan gempa. Andaikan Pak Makassar sering gempa, selesai Makassar, itu bendungan Bili-Bili Pak kalau bobol, kira-kira di mana mau lari? Dan kalau bendungan Bili-Bili itu dihancurkan, di mana orang Makassar ambil air ketika musim panas? Pikir mak itu Pak, Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Jadi jangan kita terlalu banyak mengeluh. Apa nak bosi misalnya? Kita ini banyak mengeluh Pak. Kita ini manusia, wa khuliqal insana halu'a. Allah mengatakan sungguh manusia dicipta dengan suka mengeluh. Waktunya tidak ada pekerjaannya mengeluh. Dede, tidak ada pekerjaan ini. Sikalina dikasih pekerjaan, dede, berat pekerjaan. Itulah manusia Pak. Penuh dengan keluh kesah. Ketika diberikan nikmat sehat, tidak pernah datang ke masjid. Tiba-tiba ketika dia disakitkan oleh Allah, terkena stroke, berangan-angan untuk sembuh. Ketika sembuh, dan begitulah seterusnya manusia. Dan Alhamdulillah, kita bisa berjalan di atas agama ini, bisa istiqomah apapun keadaan kita, merupakan wujud keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah bagian yang kedua penjelasan kita berkaitan dengan surah An-Nasr, atau surah yang berkaitan dengan Allah akan memberikan pertolongan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana kita sudah pernah bahas kemarin zaman Allah, pertemuan 2 pekan yang lalu, bahwasanya andaikan agama ini, andai agama apa Pak? Tiai batu di karenga ta'ala, sudah lama agama ini hilang. Sudah lama agama ini dilupakan. Karena kenapa? Kalau kita membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang menghadapi orang-orang kafir yang ingin menghancurkan agama ini, jauh Pak berbanding. Di antaranya ketika perang Badar, berapa jumlah pasukan Nabi dengan orang-orang kafir? Ribuan dengan berbanding ratusan. Belum lagi intimidasi, belum lagi fitnah, provokasi yang didapatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Makanya Pak, orang-orang dahulu itu tidak main-main ujiannya dalam beragama. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengucapkan kalimat syahadat harus siap-siap konsekuensinya nyawa taruhannya. Bahkan tidak sedikit mereka harus sembunyi, menyembunyikan agama Islamnya
Tidak berani terang-terangan di hadapan orang kafir Quraisy. Tidak sama dengan kita, Pak. Siapa mau pukul ketika kita ke masjid? Tidak ada yang berani pukul kita, Pak. Pak Ustaz itu jangan pukul kita. Tidak ada yang patatoai, Pak. Tidak ada yang mengata-ngatai kita ketika kita memakai pakaian koko seperti ini, memakai pakaian muslim. Kita bisa menghidupkan sunnah Nabi. Walaupun sebagian orang mengatakan ya menghina sunnah Nabi, bertobat kepada Allah. Tidak ada yang mengintimidasi kita Pak ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Dahulu para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya Bilal. Yang pernah kita kisahkan bagaimana Bilal ini punya majikan yang sangat bengis. Karena dahulu Pak, orang-orang kafir Quraisy itu mereka membagi manusia menjadi dua jenis. Ada manusia bangsawan dan ada manusia yang dikategorikan budak. Dan budak ini Pak tidak ada harganya. Bebas diperjualbelikan, apakah laki-laki maupun perempuan. Budak ini apapun yang diperintahkan majikannya, maka budak ini harus melakukan apa yang mereka lakukan. Di antaranya Bilal ibn Rabah. Jadi Bilal ini Pak, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulunya seorang budak yang kulitnya berwarna hitam. Manusia jijik kepadanya. Manusia tidak pernah menganggapnya manusia. Karena budak Pak. Apakah masih ada sekarang perbudakan? Masih banyak. Ya terkadang bos memperbudak karyawannya. Ya terkadang orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan memperbudak ajudannya. Bahkan nabunoji singkama ajudannya. Itu banyak terjadi. Ya kasus-kasus yang terjadi di zaman kita sekarang ini adalah menunjukkan bahwasanya kadang manusia berlaku sombong. Dan kita sudah pernah bahas. Dan terus kita mengulangi. Kadang manusia berlaku angkuh. Tak kala mereka memiliki kekayaan, tak kala mereka memiliki jabatan, ya kadang dia memandang sebelah mata kaum muslimin. Tidak menganggap kaum muslimin, meremehkan kaum muslimin. Maka buang jauh-jauh Pak sifat kesombongan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan pernah mencium bau syurga orang yang ada di dalam dirinya sifat kesombongan. Walaupun sebesar biji dzarrah. Biji yang sangat kecil zaman rahmatullah. Tapi kalau sifat kesombongan ini ada di dalam diri kita, cepat bersihkan diri kita. Kalau ada di dalam diri kita sifat di antara Nabi SAW menyebutkan sifat kesombongan itu dua ciri umumnya yang ada pada manusia. Batarul haq, yaitu menolak kebenaran, menolak firman-firman Allah, mencela sunnah Nabi SAW, menghina kaum muslimin. Itu diantaranya batarul haq. Wa gamtum nas. Dan diantara bentuk kesombongan yang nampak di tengah-tengah kita adalah merendahkan manusia, menghina manusia. Kau apa tonja kau? Tajaku kau. Ini banyak Pak. Ketika dia punya pembantu, dia perlakukan semena-mena pembantunya. Ketika dia memiliki orang yang ada di bawahnya, apakah secara pangkat maupun jabatan, maka tidak pernah dia kemudian menegurnya. Seolah-olah dia adalah merupakan manusia yang hebat. Yang namanya kekayaan dan kemiskinan Pak, bukan pilihan kita. Allah yang memilih di antara hamba-hambanya siapa yang kaya, siapa yang miskin. Di luar sana Pak, di sepanjang jalan ini, ada ratusan manusia, kaum muslimin yang mencari rezeki dan beda-beda rezeki yang mereka dapatkan. Ada yang dapat 50 setiap harinya, ada yang 100.000 setiap harinya, padahal sama jualannya. Sama jualannya, tapi beda-beda rezekinya. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya rezeki dengan kekayaan dan kemiskinan itu pilihan Allah. Tidak akan pernah melesek. Kalau Allah takdirkan kita kaya gitu, apapun usaha tak. Tapi kalau Allah takdirkan kita miskin, maka apapun kita usahakan, mau kita di atas kepala di bawah jungkir balik, pagi siang sore malam mengejar dunia. Kalau garis takdirnya tidak kaya, maka tidak akan kaya. Zaman rahmatullah. Allah yang mengatur segala sesuatunya. Dan kekayaan dan kemiskinan ini hanyalah ujian semata Pak.
Jadi tidak usah petenten-petenten dengan kekayaan. Ujian semata. Dan andaikan Nabi SAW mengatakan, andaikan dunia ini berharga di sisi Allah, maka Allah tidak akan pernah berikan kenikmatan kepada orang kafir. Itu orang kafir, Pak, setiap harinya kufur kepada Allah, setiap harinya tidak sholat, setiap harinya tidak ruku, setiap harinya maksiat, zina, minum khamar. Nikmat hidupnya tidak. Allah berikan mereka sebuah balasan yang kekal, yang dengan kenikmatan itu dia kekal dalam neraka. Jadi semua perniagaan tak, Pak, di rumah, mobil tak, apalagi deposito tak, itu hanyalah hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk hamba yang bersyukur, yang bisa menggunakan nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah? Dan ketika kita diuji dengan kefakiran, apa kita bersabar dengan kefakiran tersebut? Ataukah kita termasuk orang-orang yang kemudian mengatakan, Allah tidak adil sama saya? Itu tetanggaku, kenapa dia kaya, saya tidak? Nah, saya rajin dengan sholat, saya rajin dengan doa, rajin dengan saya berdoa, rajin dengan saya bersedekah, tapi tidak kaya-kaya tonga. Kenapa itu ya Allah? Itu semua ujian zaman rahmatullah. Boleh jadi zaman rahmatullah, kemiskinan ini baik untuk kita. Karena tidak sedikit orang kaya tidak bisa selamat dengan kekayaannya. Banyak orang gagal dengan ujian kekayaan, Pak. Banyak orang gagal. Maka Allah melihat, ya boleh jadi kemiskinan ini baik untuk kita, supaya rajin ke masjid. Karena kalau kaya kita tidak mungkin di masjid, boleh jadi pergi di bar sana. Allah tahu hati kita, Pak. Allah tahu keadaan kita. Dan Allah ketika mencintai seorang hamba, pasti Allah uji. Ya mungkin juga kita bertanya, Ustaz, rajin mas sholat Ustaz, kenapa tidak sembuh-sembuh penyakitku? Ustaz, rajin bersedekah, tapi musibah terus melanda. Ustaz, rajin sholat, rajin melaksanakan ibadah umroh, tapi musibah tidak pernah hilang dari saya. Sini datang berganti tanpa henti. Musibah ini, musibah itu. Ketahuilah zaman rahmatullah, idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, maka pasti Allah akan mengujinya. Tidak bisa tidak, Pak. Jadi semakin baik agama kita, pasti semakin kuat ujian kita. Semakin rajin ki salat, maka ujian akan semakin besar. Semakin baik ki beragama, maka siap-siap akan diuji. Untuk apa ujian tersebut? Agar Allah melihat apakah hambaku bisa bersabar dengan ujian yang aku berikan kepadanya. Tidak sekedar ketika diberi nikmat. Karena banyak orang hanya mengenal Allah ketika diberi nikmat, atau sebaliknya. Banyak orang mengenal Allah ketika diberi kesusahan. Ketika diberi nikmat, dia sudah lupa Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, ketika kita bertanya siapakah manusia yang paling berat ujiannya, tiada lain yang tiada bukan adalah para nabi dan para rasul. Kurang apa para nabi dan rasul, Pak? Manusia pilihan Allah. Manusia yang paling dicintai Allah, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa Nabi kita? Akhlaknya mulia. Sampai-sampai Allah mengatakan tentang nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia, yang agung. Kurang apa Nabi kita? Bersamaan dengan itu, Nabi kita dibilangi orang gila. Nabi kita dibilangi tukang sihir. Nabi kita dibilangi orang apa? Pemecah belah. Jadi memang dari dulu, Pak, Islam itu dianggap pemecah belah. Itu fitnahnya sudah ada 1444 Hijriah yang lalu. Sejak Nabi kita mendakwakan agama ini, Nabi kita SAW sering dikatakan, jangan kau ikuti Muhammad, Muhammad tukang pecah belah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu pemecah belah, itu sejak dahulu, Pak. Jangan maki kaget. Sejak dahulu agama ini diintimidasi. Agama ini diprovokasi. Yang rajin kajian hati-hati radikal. Yang anehnya adalah yang mengucapkan ini adalah orang Islam sendiri. Saya heran juga, Pak, di mana otaknya orang seperti itu. Adakah orang rajin sholat radikal? Adakah orang yang rajin mengaji radikal, suka membom-bom? Kalau oknum ada. Dan agama kita tidak pernah mengajarkan radikalisme, Pak. Jauh. Dicari, Pak, dalam Quran ini. Yang mana mengajarkan radikal? Yang mana mengajarkan terorisme?
Yang mana cikal bakal radikalisme? Tidak ada, Pak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah menurunkan wahyunya Quran dan Sunnah ini sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat, Pak. Kalau ada orang yang suka sholat tapi suka mengganggu orang lain, berarti itu oknumnya, belum sempurna agamanya. Kalau ada orang yang rajin agamanya, bagus agamanya, suka korupsi, oknumnya. Jadi jangan mencela agama kita. Agama ini luar biasa, Pak. Kalau mau diterapkan 100% agama ini, tidak ada pencuri, Pak, di Indonesia ini. Jadi kadang-kadang orang mengatakan Islam itu begini, Islam begitu. Coba saja andaikan agama ini menjadi hukum di Indonesia, Pak, tidak ada orang berani mencuri. Karena kenapa? Hukum Islam kalau mencuri apa? Selesai tangan tak, Pak? Mencuri lagi satu tangan, misalnya tangan kanan dipotong, mencuri lagi tangan kiri, dipotong lagi, Pak. Mencuri lagi pakai mulutnya, kakinya lagi dipotong. Mencuri lagi, dipotong lagi kakinya. Selesai, Pak, pencurian di Indonesia. Tidak ada orang berani mencuri. Sekarang orang berani korupsi bermiliar-miliaran karena hukumannya sangat ringan, Pak. Dibandingkan yang dia korupsi, lebih enak korupsi. Walaupun nanti masuk penjara paling 5 tahun, dapat remisi tiap tahun, bebas dalam 1 tahun. Masya Allah. Sama sekarang, Pak, orang bertanya kenapa banyak pembunuhan. Baru-baru ini di Manado atau di Gorontalo saya lupa, ada tetangga yang menculik anak tetangganya yang umurannya 5 tahun, Pak, 5 tahun. Kemudian dia sekap, dia perkosa berkali-kali, kemudian dia bunuh, dia lempar mayatnya ke hutan, yang kemudian divonis 15 tahun. Andaikan itu anak kita, Pak, bagaimana perasaan tak? Andaikan itu keluarga kita, hancur ini, Pak, dalam ini, hancur. Anak 5 tahun, Pak. Kenapa banyak pembunuhan? Kenapa banyak pertikaian? Kenapa orang mudah memukul? Kenapa orang mudah memfitnah? Andaikan ajaran agama Allah diterapkan, tidak ada orang berani membunuh, Pak. Karena ada namanya kisos. Setiap pembunuhan harus dibalas dengan pembunuhan. Kalau tidak dimaafkan. Setiap telinga yang dihilangkan, harus dihilangkan juga telinganya. Setiap hidung yang diberdarahkan, harus juga diberdarahkan. Setiap tangan yang dipukul, harus juga dipukul. Andaikan syariat Allah yang berjalan, Pak, selesai semua permasalahan yang ada di Indonesia. Cuma sayangnya, banyak orang Islam, tapi tidak suka ajaran Islam. Banyak orang Islam, tapi alergi dengan sunnah. Banyak orang Islam, saya Islam Ustaz, saya haji tiap tahun Ustaz, tapi tidak suka sunnah. Membenci agama Allah Jalla wa'ala. Inilah, Pak, zaman rahmatullah. Kemudian zaman rahmatullah, sedikit kita akan bahas bahwasanya dalam surah An-Nasr ini adalah menjadi bukti ajaran agama Islam. Menjadi bukti bagi kita semuanya bahwasanya agama ini bagaimanapun ronrongannya, bagaimanapun tuduhannya, fitnahnya, tetap agama ini akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga agama ini, Pak, sampai datangnya hari kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr ini memberikan kabar gembira bagi kita semuanya yang ada di masjid ini. Allah senantiasa memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, apapun ujian, Pak, di dunia ini. Apakah kita diuji dengan kefakiran, diuji kehilangan istri, diuji kehilangan anak, diuji semakin sempitnya rezeki. Namun ketahuilah zaman rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Imma dia mendapatkannya di dunia, atau dia kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung zaman rahmatullah, kita bisa berada di atas agama yang mulia ini. Beruntung kita bisa memeluk agama Islam. Di luar sana, Pak, banyak orang yang mau memeluk agama ini, mau masuk ke dalam agama ini, tapi mereka terhalang dengan hidayah Allah. Kita alhamdulillah bisa mudah mengucapkan kalimat syahadat, kita bisa mudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka ini adalah merupakan nikmat yang harus kita jaga. Dan ketahuilah zaman rahmatullah, setiap orang beriman,
selama tidak mempercampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, Allah akan memberikan kabar gembira berupa syurga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu." Kabar gembirakan bagi orang yang beriman. Mereka beriman dengan hari akhirat. Jadi sabar saja, Pak. Kita bersabar di dunia ini tidak lama, Pak. Tidak lama kita sabar. Makanya para ulama mengatakan bersabar sesaat untuk mendapatkan syurga Allah yang abadi. Bersabar, Pak, di dunia. Kalau mungkin kita PNS, ada yang mau sogok, bersabar. Saya tidak makan harta sogok. Minta maaf. Sabar, Pak. Memang sabar itu berat, Pak, besar. Ketika kita misalnya kekurangan, mau mencuri, sabar deh. Sabar sesaat, Pak. Karena kenapa? Dunia ini ada masanya, Pak. Dunia tidak lama, Pak, kita ini. Kalau berubah menjenggota, itu tanda-tanda sudah, Pak. Sebentar lagi kita mendekati kematian. Kalau sudah kita melemah, semakin melemah, maka cepat atau lambat kita akan berlalu. Tidak ada keabadian, Pak, di dunia ini. Makanya orang rugi kalau dia menjual akhiratnya hanya untuk mengejar dunia. Rugi, Pak, dia. Membangun dunianya, membangun rumahnya, membeli mobil ini, mobil itu. Sementara dia tahu mati. Sementara dia tidak pernah tahu kapan ajalnya tiba. Siapa yang tahu, Pak? Tiba-tiba sebentar ini ada 5 menit ini, ada yang meninggal sebentar ini. Siapa tahu sebentar Ustaz lagi ceramah meninggal. Siapa tahu jamaah lagi duduk, tiba-tiba datang sakaratul maut. Siapa yang jamin, Pak? Besok kita masih hidup. Siapa yang jamin, Pak? Saudara-saudara kita yang di Turki, puluhan ribu yang telah meninggal, mereka adalah orang-orang yang masih menyangka akan masih hidup esok hari. Dan semua saudara-saudara kita yang ada di kubur, yang ada di kuburannya sekarang ini, yang telah meninggal, mereka adalah saudara-saudara kita yang menyangka esok hari masih hidup. Dan semua kita juga begitu, Ji. Semua punya angan-angan, semua punya cita-cita. Tapi ketahuilah zaman rahmatullah, kematian sangat dekat daripada tali sendalnya salah seorang di antara kalian. Ada untung, saya besok deh mau buka bisnis ini, kematian yang dulu mendahulunya. Besok saya begini, saya begitu. Tidak usah panjang angan-angan, Pak. Di dunia ini apa harus kita angan-angankan? Toh nasi yang kita makan dah 3 bakul, Pak. Kita kalau makan, Pak, palingan 1 piring. Nambah sedikit, gula saya. Kalau kita makan ayam paling sepotong, Pak, bukan 1 ekor. Jadi orang Indonesia itu makan ayam itu sepotong. Kalau orang Arab makan ayam itu 1 ekor memang, Pak. 1 orang 1 ekor. Kuat mereka makan daging. Baik. Kalau kita nambah, bahaya, Ustaz. Nanti naik stroke, naik yang namanya kolesterol, naik jantung. Jadi kita ini memang, Pak, Masya Allah, tidak lama kita di dunia. Maka bersabar, Pak. Dengan kita membaca Quran, kita memahami hidup ini. Dengan berjalan di atas agama, kita punya visi misi. Apa yang saya harus kejar di dunia ini? Jangan seperti orang yang tidak mengenal agama. Di luar sana mereka mengejar dunia tanpa arah. Mereka meraih dunia tanpa visi dan misi yang jelas. Adapun orang beriman diajarkan oleh nabinya. Kalau kau punya dapat harta, kau bersedekah. Karena ada visi. Dengan sedekah kamu masuk surga. Kalau kamu sehat, jangan seperti mereka tidak punya visi. Badannya sehat, pergi hura-hura sana. Mendomi sampai subuh hari. Tapi orang beriman punya visi. Dia punya badan sehat, dia manfaatkan qiyamul lail. Jangan cuma jago cerita, tidak bisa baca Quran. Banyak di antara kita, Pak. Kalau cerita, Masya Allah, luar biasa ceritanya. Tapi ketika diseluruhkan baca Quran, apa Ustaz? Ana masih terbata-bata. Ketika kita jago berbicara, Pak, hebat. Ketika berotorika, jangan sampai kita gagal tidak bisa membaca Quran. Ketika kita dicabut nyawa kita, sakaratul maut, apa kita mau bilang sama Allah? Apa yang kelak akan kita jawabkan di hadapan Allah ketika kita belum bisa baca Quran? Kira-kira kita akan menjawab di hadapan Allah apa dengan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Maka mari, Pak, tidak usah terlalu banyak angan-angan. Jangan terlalu banyak berkeluh kesah. Terus menerus kita beribadah kepada Allah. Sampai kapan kita beribadah? Di dunia ini, Pak, tidak ada istirahat. Imam Ahmad ditanya, ya Imam, kapan kita roha? Kapan kita istirahat? Capek sholat Imam. Capek kita menuntut ilmu.
Ini saja Pak duduk ini dicapek. Tak kira Ustaz dah capek Pak Ustaz. Capek Pak, lelah kita di dunia ini. 5 kali semalam Pak. Andaikan dulu Pak tidak dirubah 5 kali sehari semalam, dahulu perintah solat berapa kali Pak? 50 kali Pak awalnya perintah solat. Andaikan perintah ini diambil oleh Nabi SAW dan diajarkan oleh umatnya, tidak ada orang keluar masjid. Kira-kira kita pasti bermalam di masjid. Karena kenapa? Keluar ke 15 menit, asal bisa dengan orang. Karena 50 kali sehari semalam Pak. Jangankan 50 kali sehari semalam, 5 waktu saja sangat berat kita jaga. Sampai mesentuh. Tena panalapas sa duhur antamar mising asaraka. Ini sebentar belum habis kita rasakan masuk waktu Isya. Dan begitu seterusnya zaman. Hidup ini begitu singkat Pak. Sampai-sampai Allah mengatakan ketika nanti di padang mahsyar kita semuanya sudah meninggal. Maka ketika kita sudah berada di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Abasa atau Naziat, dan mereka manusia menyangka kalau mereka pernah hidup di dunia itu hanyalah antara kisaran waktu antara duhur dengan waktu asar saja. Karena kenapa Pak? Satu hari di akhirat, satu hari di dunia, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun yang ada di dunia. Dan umur kita begitu singkat. Kadang pagi duhur tidak dirasa, duhur menjadi asar dan seterusnya. Masya Allah Pak, umur semakin berkurang, bukan semakin bertambah Pak. Yang sudah waktunya memang kita sudah berbenah. Yang sudah waktunya kita sudah memperbanyak qiyamul lail. Yang sudah waktunya kita harus perbanyak puasa, membaca Quran. Supaya apa? Bekal Pak. Apa yang kita mau bawa nanti pada negeri akhirat? Apa yang kita mau bawa bekal Pak? Kita tidak bawa motor Pak. Tidak bawa rumah. Andaikan Pak harta itu bisa dibawa, tidak usah lagi sholat. Tidak usah lagi sholat Pak. Mari mengejar harta sebanyak-banyaknya. Andaikan nantinya bukan amalan soleh yang kita perhadapkan di hadapan Allah, maka tidak usah kita beribadah. Kita fokus saja mencari dunia. Tapi bukan dunia yang akan kita bawa ketika kita meninggal. Walaupun dunia kita butuh di dunia. Naam, kita butuh di dunia. Tapi jangan sampai Allah mengatakan dunia melalaikan kamu dan banyak orang lalai dengan dunianya. Dan kalau kita mati Pak, 3 yang ikut sama kita, apa itu? Yang pertama keluarga tak. Istri tak bawa ke kuburan tak, dia menangis, nah menangis. Anak tak menangis. Tapi sampai kapan dia menangis Pak? Paling lama 3 bulan je. Istri tak kalau cantik menikah lagi, kalau lewat masa iddahnya. Anak tak Pak, sekarang Pak anak itu luar biasa. Masih hidup kisah saja, nama totoai. Apalagi kalau sudah meninggal Pak. Oh, tena mana orang yang Pak. Apalagi hari ibu, setahun sekali memperingati hari ibu. Jadi berbuat baik kepada ibu hanya sekali setahun. Sekarang Pak kalau tidak ada agama sama anak tak, oh di depan lagi Pak. Jangan harap Pak. Mau baik keluarga tak kalau jauh dari agama, tidak bisa Pak. Anak semakin kejar dunia, maka dia akan semakin bebel. Bukan kita yang katakan, tapi Allah. Generasi Pak di rumah tangga kita, lihat anak tak. Kalau dia memperhatikan sholatnya, insya Allah baik hidupnya itu Pak. Jangan pernah khawatir. Jangan pernah khawatir, jangan pernah kita galau dengan anak tak. Apa yang akan dimakan oleh anak saya? Jangan usah kita takut Pak. Kalau dia perbaiki agamanya anak tak, rajin sembahyang, dia perhatikan agamanya, insya Allah Allah akan perhatikan dunianya. Tidak bisa tidak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu salat. Istri tak ingatkan, mak salat. Jangan cuma mak gosip. Keluar di rumah 2 jam, nanti mau asar baru salat duhur. Itu istri tak Pak, kebanyakan begitu. Belum lagi apa? Acara-acara reunian. Dede, saya itu biasa Pak, gele-gele kali orang tua reunian. Bukan waktunya reunian Pak, sudah harus berbenah ini. Inilah yang dikatakan para ulama, betapa banyak manusia yang tidak tahu diri, udah mau mati, masih dunia yang dikejar, masih jabatan yang dikejar, masih reunian yang dikejar. Gimana sebentar reunian ini sebentar, Masya Allah. Kenapa Pak? Karena tidak ada agama, tidak ada tujuan hidup, tidak ada obsesi mengajar akhirat.
mau masuk surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemuliaan tersebut. Baik jemaah rahmatullah. Kemudian yang mengantarkan kita masuk ke kubur kita adalah harta tak. Harta yang selama ini kita kejar, harta yang selama ini kita tanam, deposito Ustaz. Uangku saya Ustaz ini, tanah aku Ustaz itu saya. Mulai dari Bulu Roken sampai Mencongdoi itu tanah aku Ustaz. Tanah Anuji. Tapi apakah tanah kita semuanya akan dipakai kalau mati ki? 1 kali 2 ji Pak. 1 kali 2 ji tanah nanti kalau kita masuk dalam kubur Pak. Tidak usah mikir rewa-rewa dengan tanah. Dan itu pun hanya titipan dari Allah. Seharusnya kita malu Pak. Malu kita sombong dengan harta tak. Malu kita sombong dengan jabatannya. Semuanya titipan dari Allah. Apa yang kita banggakan? Mal amwal wal ahlauna illa al wada'i. Yang namanya semua yang kita miliki, rumah, mobil, jabatan, kendaraan, proyek, semua titipan dari Allah. Keluarga tak, anak tak, semuanya titipan Allah. Dan satu saat titipan ini akan dikembalikan. Coba melihat Pak, di kuburan sana, tidak tahu di mana kuburan sini di BTP, itu sudah hampir jutaan mungkin manusia, orang kaya yang pernah hidup di Makassar. Dikembalikan titipannya kepada Allah. Jangankan hartanya, nyawanya dikembalikan kepada sang pemilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita terlalu Pak, terobsesi dengan dunia. Apa kita mau kejar di dunia? Ujian Pak semua dunia ini. Sehingga orang mengatakan, kodong, kita kadang orang melihat orang meninggal, kita mengatakan, kodong kamasanna, ya nu moterangi. Kodong kamasanna mahatemi. Ketahuilah Pak, para ulama mengatakan, sungguh umur itu tidak menentukan. Karena semakin panjang umur tak, kita akan banyak melihat semakin banyaknya kejadian-kejadian yang sangat mengerikan. Apa artinya Pak? Kalau hidup ini nanti tahun depan ini, masih banyak musibah-musibah bencana yang akan kita lihat lebih dahsyat lagi. Ngerinya Pak dunia itu. Jadi dunia ini Pak memang tidak ada sejengkal tanah kita berpijak kecuali ujian. Dimanapun kita berada. Di rumah kita diuji dengan istri tak. Angapa nih benengku moro-moro terus. Tidak pernah berhenti moro-moro. Tacas terus ki Ustaz. Kita juga kadang diuji dengan anak. Di masjid ini kadang kita diuji ada jamaah masjid. Kadang dia suka marah-marah. Kadang suka ngomel. Kadang suka berkelahi dengan jamaah yang lainnya. Kadang panitia masjid berkelahi dengan panitia masjid. Kenapa Pak? Ujian semua dunia ini. Tidak bisa lepas dari ujian kita ini. Fa'ina tadhabun, kamai kona lari. Jadi memang harus butuh kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Kalau sudah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Pak agama ini, agama Islam ini akan semakin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun dahsyatnya peperangan Pak nanti yang terjadi, karena Nabi SAW telah mengisyaratkan kepada kita, tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai banyaknya nanti gempa bumi yang terjadi. Jadi harus memang siap-siap Pak dengan ujian dunia. Karena Nabi kita SAW telah menyampaikan kepada kita. Jadi kalau hari ini dan terus nanti sampai datangnya hari kiamat, kita sering merasakan gempa. Maka itu adalah merupakan isyarat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nakana tatawata towa milinoa. Sudah banyak Pak yang meninggal, sudah banyak. Wa kullu alaiha fan. Dan semuanya yang ada di dunia ini, apa yang ada ciptaan yang Allah Jalla wa Ala di dunia ini maupun langit ini, semuanya akan binasa. Dari tempat kita di dunia ini Pak sifatnya sementara. Kita semuanya hanya musafir. Kita hanya semuanya kontraktor. Itu rumah tak, bukan rumah ini rumahku Ustaz. Saya beli sendiri. Tidak, kamu kontrak. Cepat atau lambat Allah akan ambil. Semuanya kita ini akan kembali. Sebagaimana kita kembali dari nol, maka kita akan kembali menjadi nol. Inilah yang disebutkan oleh sebagian oleh para pujangga. Ma balu, apa yang disombongkan oleh manusia. Awwaluhu nutfah.
mereka ini terlahir dari setetes air mani yang hina. Wa akhiru jifatu, dan kelak ketika mereka meninggal, mereka akan menjadi bangkai. Tidak ada yang patut disombongkan, Pak. Tanggalkan sifat kesombongan, hilangkan sifat kesombongan, karena yang menolong kita hanyalah Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita, Pak. Ketika kita di dunia, minta pertolongan sama Allah. Ketika, apalagi kalau kita menjelang sakaratul maut. Sampai jam berapa isyanya ini, Pak? Lagi berapa menit? Lagi 1 menit. Oke, terakhir. Ketika kita sakaratul maut, Pak, tidak ada yang bisa kita menolong. Biar banyak wanta, kalau kematian menjelang, maka tidak ada yang menolong kita kecuali kita mengharapkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak Ibu rahmatullah, ini baru sebenarnya sesi kedua dan belum selesai sesi dari semua ayat yang kita bahas dalam surah Nasr ini, dan penjelasannya panjang insyaallah taala. Nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Demikianlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bihadzal qadar wa nukhtimu hadzal liqa bi du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.